santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi sahabat DP2KB P3A official di acara Ngobras, ngobrol asik santai, keren. Baik, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yaitu Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita akan berbincang-bincang. Nih tamu kita sebelah saya. Tidak. Bu Ine, apa kabar Bu Ine? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah menyempatkan Ya, sama-sama alhamdulillah. hadir di Ngobras ini ya. Ngobras Keren. keren. Bu Ine, sesuai tema kita pada kesempatan ini yaitu peran UPTD dalam perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Bu Ine, ada beberapa pertanyaan, namun sebelumnya Bu Ine perkenalan dulu Bu Ine sama sahabat Ngobras keren. Siap-siap. Terima kasih Teh Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ine Nur Aini, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi. Alhamdulillah saya bisa hadir di Ngobras, ngobrol bareng santai keren. Bu Ine, tentunya ya sahabat Ngobras ini perlu tahu gitu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak-anak cukup panjang gitu ya. Betul, sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali tentunya ya. Ini merupakan bidang dari Dinas Pengendalian Penduduk ya, Kota Sukabumi ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tentunya sahabat Ngobras di sini harus tahu gitu ya. Iya betul. Tupoksi dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Sukabumi. Nah, ada apa singkatan-singkatan gitu ya, tentunya banyak perlu dijelaskan gitu ya. Ya betul, ya betul. Apa tuh? Yang mau tahunya Nih, apa tuh? UPTD PPA itu UPTD PPA. apa itu Bu Ine? UPTD PPA adalah unit pelayanan terpadu perempuan perlindungan anak. Ya. UPT-nya UPT ya. Tapi itu apa namanya? Tupoksinya ada di Dinas Pengendalian Penduduk kayak gitu bidangnya. Tapi ada UPT-nya itu ya? Iya betul. Itu bagian dari kami Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang kebetulan memang bagiannya ada di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. UPTD itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan pembentukannya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada Dinas BP2KB P3A. Iya, kita lanjut lagi ya. Tentunya sahabat Ngobras mesti tahu, dan harus tahu gitu ya, fungsinya apa. Nanti juga kalau ada apa-apa gitu ya, laporan apa ini itu kan, masyarakat tahu, masyarakat itu pasti tahu. Betul. Apa sih tugas dari UPTD PPA itu Bu Ine? Tugas UPTD itu memberikan pelayanan, tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kota Sukabumi terhadap pelaporan kalau misalnya ada terjadi tindak kekerasan, diskriminasi atau misalnya perlindungan khusus kepada perempuan dan anak tidak. Jadi kita memberikan pelayanan ya kepada masyarakat Kota Sukabumi apabila ada masyarakat Kota Sukabumi yang memang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, diskriminasi dan juga perlindungan perempuan terhadap dan anak juga gitu. Di UPT tersebut juga ada apa namanya Puspaga ya? Betul. Gitu. Puspaga beda lagi. Itu lembaga juga sama seperti UPTD ya. Karena di UPTD juga ada 6 fungsi Teh Fida yang harus tahu gitu kan. Dari 6 fungsi di UPTD itu dari mulai pengaduan, kemudian penjangkauan korban, kemudian pengelolaan kasus, ada rumah aman juga, Teh Fida juga
mediasi dan pendampingan korban, di mana keenam fungsi ini memang bagian dari UPTD. Yang satu misalnya pengaduan, kita menerima aduan dari masyarakat apabila memang terjadi dugaan permasalahan tindak kekerasan, diskriminasi terhadap anak maupun perempuan. Aduan misalnya KDRT juga bisa loh tidak diadukan. Kemudian ada penjangkauan korban. Ketika kita sudah menerima aduan dari masyarakat, itu kita melakukan penjangkauan tidak. Penjangkauan ini merespon adanya ya, biar tanggap gitu. Kita selalu tanggap. Ketika ada aduan, kita lakukan penjangkauan kepada tempat di mana mereka apabila tidak bisa datang ke UPTD, kita yang datang jemput bola. Betul, tidak. Kemudian setelah ada penjangkauan atau misalnya ada pelaporan, itu ada pengelolaan kasus. Pengelolaan kasus ini apakah memang nanti kasusnya psikososial atau misalnya kasus-kasus yang lain, itu ada pengelolaan kasus yang mana apakah ini perlu pendampingan lanjutan atau nanti pendampingan yang harus bagaimana kita berikan gitu kan di UPTD itu, karena memang ada pendampingan psikolognya, ada pendampingan juga nanti hukumnya. Kita mempunyai beberapa layanan dalam UPTD ini. Kemudian kita juga punya rumah aman, tidak? Rumah aman, betul. Di mana nanti misalnya korban tidak nyaman di tempatnya, gitu kan, di tempat kejadian ya. Kita menyediakan rumah aman. Jadi ada penampungan sementara untuk korban. Kita berikan layanan rumah aman. Di situ ada aman, pokoknya ada penjaganya. Kita disediakan fasilitasnya. Ada juga, pokoknya semuanya terjamin di rumah aman itu. Jadi penampungan sementara ketika ada korban yang memang tidak nyaman ya di tempat tinggalnya karena misalnya terjadi sesuatu kasus gitu. Kemudian nanti ada mediasi. Ada mediasi. Betul, ada. Sebelum nanti kasus ini dilanjutkan gitu ya. Nanti kita melakukan mediasi dulu. Mediasi itu kan memang kita mengedepankan musyawarah dulu ya. Betul. Sebelum apa-apa ke lebih lanjut atau tindakan yang lebih lanjut, kita adakan musyawarah untuk mediasi. Nah, nanti keputusannya seperti apa. Kemudian nanti pendampingan korban. Pendampingan korban, ada pendampingan psikolog yang tadi saya sampaikan juga, ada pendampingan hukum juga nanti di situ. Jadi alhamdulillah UPTD PPA ini sampai sekarang juga sudah menangani beberapa kasus, beberapa permasalahan. Kami hadir untuk masyarakat Kota Sukabumi. Luar biasa ya Bu ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Nah, tentunya ini tupoksi dari pemberdayaan perempuan, pelindungan anak ya. Mengenai KLA. Oh, Puspaga. Tadi kan Puspaga, betul Puspaga belum menjelaskan itu ya, sedetail mungkin. Betul. Oke, jadi biar masyarakat tahu juga. Benar. Oh, satu lagi saya lupa. Apa itu? Masyarakat kadang belum tahu tempatnya UPTD di mana gitu kan. Betul. Iya. UPTD itu tempatnya di Jalan Gotong Royong, gitu, tepatnya di depan Kelurahan Gunung Puyuh, tidak. Itu berhadapan ya. Nanti hotline-nya di akhir acara ini kami sampaikan hotline UPTD untuk pelaporan masyarakat. Iya, betul. Nah, tadi Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga, tidak. Di mana Puspaga itu adalah layanan satu pintu tentang permasalahan keluarga dan anak. Tentunya tetap menyangkut pada perempuan juga. Perempuan dan anak tidak terlepas dari itu. Ibu dan anak itu ya. Betul. Karena kan memang keluarga ini cikal bakal untuk nanti bagaimana bisa berhasil atau tidak generasi ke depannya. Generasi ke depan. Betul. Nah, di Puspaga ini pun kita mempunyai layanan konsultasi. Itu mau konsultasi keluarga atau misalnya tentang pola asuh anak, tentang pendidikan gitu kan ya. Nah, terus nanti juga ada bagaimana pengelolaan ekonomi juga gitu untuk memperdayakan
bagaimana sih keluarga ini supaya nanti bisa berkualitas. Berarti ada Kemudian psikologinya gitu ya? ada psikolognya, ada Hmm. konseling juga layan. Nanti kan dari UPTD biasanya menerima rujukan ke Puspaga, Iya. betul. Nanti ada yang ke psikolog, ada juga yang memang menerima rujukan dari UPTD ya, Puspaga tersebut. Kemudian sama ada penjangkauan juga. Layanan-layanan ini tidak jauh beda dari UPTD. Kalau misalnya ini lebih ke bagaimana kita meningkatkan kualitas keluarga, gitu, Tafida. Juga melayani permasalahan remaja. Nah, betul, iya, betul. betul. Kan remaja sekarang ini sangat beragam gitu kan. Ada orang tua yang memang mungkin bermasalah dengan pola asuh Iya. atau menghadapi tingkah pola laku anak-anak remaja betul, sekarang. Itu bisa dikonsultasikan bagaimana kita cara mendidik anak-anak kita ya. Iya. Kemudian ada konsultasi permasalahan pranikah. Di situ di Puspaga juga Ada Teh juga Ida. itu ya? Iya, kita sudah bekerja sama dengan pengadilan agama juga. Dinas juga sudah bekerja sama tentang apa namanya? Yang itu calon pengantin. Betul, kesiapan calon pengantin, itu ya? iya, kesiapan calon. Nah, sekarang kan banyak, bukan banyak ya, ada memang calon pengantin yang usianya belum cukup, Matang gitu ya? usianya belum cukup Betul. untuk menikah. Karena usia untuk menikah di pengadilan agama diperbolehkan 19 tahun. Nah, kadang-kadang memang ada anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang atas, itu ingin nikah, ingin nikah muda gitu. Nah, ketika usia masih di bawah 9 tahun, pada saat pengajuan nikah ke KUA ya, atau ke pengadilan, itu akan dirujuk ke kami, ke Puspaga, untuk diperiksa kesiapan mentalnya calon pengantin tersebut. Nanti kami memberikan hasil psikotes itu kepada pengadilan agama, apakah kesiapan mereka itu sudah siap atau mentalnya. betul. itu Karena banyak sekarang ini kan faktor nikah muda ini nantinya bisa banyak hal ya, terkait stunting karena belum siap. Nah itu bisa merambah Ini kemana-mana. kaitannya dari Dinas Pengendalian Penduduk itu dari yang merambah ke bidang lain gitu ya, ke bidang KB-nya, keluarga berencananya, terus ke bidang keluarga sejahteranya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan ketika kita mau menikah ya. Jadi menikah itu tidak seindah apa yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Cuma 3 hari lah. Itu indahnya 3 hari. Selanjutnya berbagai masalah, problema datang gitu ya. Perceraian tinggi. Itu Bu Ina, itu kan faktor-faktornya. Betul. Kemudian ada beberapa banyak informasi tentang anak juga. Nah, terkait KLA tersebut nih, Oh iya, yang betul. tupoksi juga dari dinas dari bidang pemberdayaan perempuan ya, perlindungan anak ya. KLA itu Kota Layak Anak. Iya, kota layak ini. Kota layak sudah layak apa tidak kota Sukabumi? Jadi KLA itu membangun sistem pembangunan berbasis hak anak ya, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakannya memperhatikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Di situ memang setiap tahun diadakan penilaian Kota Layak Anak dan sekarang juga sedang berlangsung kemarin penilaian Kota Layak Anak. Kita sudah selesai penginputannya karena di Kota Layak Anak itu ada beberapa penilaian terkait KLA, di antaranya adalah kelembagaan ya, kemudian hak sipil, terus hak sipil dan kebebasan, kemudian ada hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif juga,
kemudian ada hak kesehatan dan kesejahteraannya, kemudian hak pendidikannya seperti apa, terus perlindungan khususnya. Di dalam KLA itu kan bagaimana di kelembagaan ini komitmen pemerintah bisa berkomitmen gitu untuk bagaimana kebijakan daerah ini tentang pemenuhan hak anaknya, terus bisa bersatu dengan bekerja sama dengan dunia usaha gitu kan, dengan dunia pendidikan. Nah itu menjadi bagian dari Kota Layak Anak. Kemudian hak sipil dan kebebasan, di mana anak-anak itu harus sudah terregistrasi. Iya betul. Kemudian mendapatkan kutipan akta kelahiran. Nah tadi nyambung ketika misalnya ada pernikahan dini, tidak ya, betul. dan tidak dicatatkan di kantor KUA itu atau pengadilan agama, itu tidak akan terregistrasi ketika dia melahirkan, karena kan tidak sah ya perkawinannya, betul, tidak dicatatkan. Sah sih secara agama mungkin, betul. tapi tidak dicatatkan, jadi anak tidak bisa mendapat akta kelahiran. Jadi kasihan ketika anak nanti mau ke jenjang sekolah, kan biasanya tinggi gitu kan ditanya ya. Iya. Suka ditanya, Sekarang sudah kita harus upload registrasinya kan Betul. melalui aplikasi Betul. gitu ya, kayak NIK gitu ya, NIK anak gitu, terus nomor kakak gitu ya, Iya. gitu Bu Ine. Terus di sana juga ada informasi layak anak loh. Berbagai macam variatif Iya, ini berbagai macam dari satu variatif, judul iya. Kota Layak Anak. Waduh, ternyata Betul, poin-poinnya iya. banyak sekali Terus Bu Ine. fasilitasi yang memang ramah anak. Iya. Puskesmas, bagaimana ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang bagus gitu. Kemudian ada fasilitas kesehatan yang ramah anak. Nah itu menjadi bagian dari Kota Layak Anak. Kemudian sarana bermain yang ramah anak. Ya, kemudian juga bagaimana bisa nanti di hak pendidikannya seperti apa, wajar Dikdas 12 tahun apakah sudah terpenuhi. Kemudian bagaimana nanti kalau misalnya anak tidak bisa melanjutkan karena faktor ekonomi. Nah, kita sebagai pemerintah atau lembaga pemerintah bagaimana menyiapkan anak-anak putus sekolah gitu kan. Atau misalnya anak yang terkena terindikasi obat-obat terlarang gitu kan, itu juga kita harus diberikan hak-haknya ya kepada anak kita. Nah, kita sangat intens sekali untuk itu. Mudah-mudahan Kota Layak Anak tahun ini bisa mendapat juara yang diharapkan. Amin. Betul. Bu Ina, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Tentunya kita akan mengulas dari tupoksi bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak Kota Sukabumi, Bu Ina. Nah, tentunya sahabat Ngobras ya, ingin tahu ya mengenai P2WKSS. Nah, perlu dijelaskan Bu Ina. Sedikit. Iya boleh. Sedikit apa itu P2WKSS? Itu banyak sekali ya programnya. Jadi program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Itu P2WKSS itu singkatannya teh. Di mana program P2WKSS ini adalah mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera, di mana serta meningkatkan kedudukan ya, dan meningkatkan peranan wanita supaya lebih berdaya, kemudian juga bagaimana mengembangkan keahlian dan apa yang ada dalam potensi perempuan itu sendiri gitu, melalui dukungan lintas sektoral di berbagai SKPD untuk menunjang program P2WKSS tersebut. Berarti Bu Ina melibatkan ibu-ibu yang ada di masyarakat ya? Betul, kita sudah menunjuk lokasi P2WKSS tahun ini itu di Kelurahan Sukakarya. Sukakarya, Kecamatan Warudoyo.
yaitu lokusnya di RW 4. RW 4. Ya, kita punya 100 kakak binaan Iya, untuk iya. program PDWKSS ini, yang mana nanti 100 kakak binaan ini dilatih, kemudian diberikan pendidikan, pengetahuan, kemudian ada pelatihannya juga, yang mana semua lintas sektor ini terlibat, alhamdulillah. Kemarin sudah berjalan dari beberapa dinas, ada dinas kesehatan, kemudian BKP 3, kemudian ada dari dinas sosial kemarin yang sudah memberikan pelatihan, kemudian dari dinas kesehatan bagaimana memberikan pengetahuan tentang kesehatannya gitu kan. Ada rumah sehat ya berarti ya, Bu Ine? Enggak, kita Contoh rumah sehat gitu enggak? enggak, nanti ada Nanti ada, rumah sehat ya, ada. nanti. Oh iya. Kita memang dari pembangunan infrastrukturnya juga Iya. di lokasi tersebut juga, iya. Mm-mm. Jadi nanti pada saat penilaian semua SKPD sudah terlibat untuk memberikan supportnya di lokasi PDWKSS tersebut. Semoga sukses ya Bu Ine ya. Terima kasih. Untuk apa namanya lokus P2KSS di tahun ini ya, di Iya, apa itu kelurahan Sukakarya. Sukakarya, betul. Bagaimana kita Baik. nanti peran perempuan itu Iya. bisa meningkat kemampuannya, Iya, baik iya. dari segi tingkat ekonomi, terus pendidikan pola asuhnya nanti lebih luas lagi, bagaimana nanti diberikan pendidikan di bidang politik, sosial, dan budaya gitu. Sudah. Luar biasa Bu Ine. Iya. Lanjut ini di segmen terakhir mengenai pertanyaan ya, perbincangan kita, tupoksi dari PPA, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi ya. Ada PUG itu. Iya, PUG. PUG apa itu Bu Ine? Singkatannya banyak. Masuk katanya banyak sekali Bu Ine. PUG, kadang saya juga lupa PUG itu apa, gitu. P2KSS itu apa gitu. Dan ya kita harus terus belajar Ya, supaya lebih paham, dan saya juga masih belajar sih. Jadi PUG itu adalah pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender yaitu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek pembangunan. Jadi melalui aspirasi kebutuhan ya, kita ada nanti kesetaraan gender di mana peran perempuan dan laki-laki itu tanggung jawabnya sama ya dalam kehidupan sosial serta dipengaruhi dengan sosial budayanya. Jadi tidak ada misalnya masalah diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kan sekarang banyak ya tanggung jawab dan peran itu dibedakan. Iya. Padahal kita sama-sama bekerja loh gitu. Betul. Sekarang banyak perempuan yang bekerja gitu ya. Banyak perempuan yang memang perannya sama. Iya, sudah banyak yang terjun juga di dunia kancah politik. Betul Bu Ina, betul di parlemen udah banyak sekali. Kemudian Wanita-wanita pembisnis, wah luar biasa. di pemerintahan juga Iya, banyak ya. iya. Jadi kesetaraan gender itu memang sekarang sudah mulai sama gitu antara peran tanggung jawab laki-laki perempuan. Dan gender ini tidak hanya laki-laki perempuan, tidak. Iya. Itu kan kita ada disabilitas, ada lansia, ada anak, ada ibu hamil juga gitu kan. Nah, jadi bagaimana memberikan namanya persamaan hak mereka ya, memberikan supaya sama gitu, tidak ada pembedaan. Iya. Seperti itu. Kan sekarang juga banyak ya wanita-wanita yang berkarir. Banyak sekali. Nah, iya, dengan kesetaraan gender ini, hak dan kewajibannya pun harus sama diberikan. Gitu. Dan patut diacungi jempol ya. Betul. Kualitasnya luar biasa. Bu Ine, program Ngobras ini kita disupport loh. Oh iya? Oleh Pinet. Terima kasih Pinet. Victory Network Indonesia. Ini internet yang ngebut murah tapi nggak murahan. Sudah hadir di Kota Sukabumi. Sudah hadir ya di Kota Sukabumi. Iya betul. Nah, dan DP2KBP3 juga menggunakan Pinet. Pinet. Nanti Bu Ina juga pasang di rumah ya. Iya, insya Allah. Iya.
Terima kasih Pinet ya Terima yang kasih. sudah mensupport kegiatan ngobras, ngobrol, asik santai, Keren. Ukabin. Iya, betul. Tentunya masyarakat Kota Sukabumi dengan mempunyai harapan ya Betul. dengan hadirnya UPTD PPPA itu Bu Ine. Bagaimana? Ya, tentunya kita juga masyarakat Kota Sukabumi mempunyai harapan-harapan dengan hadirnya UPTD PPA ini, Ya. tidak. Jadi dengan adanya UPTD PPA Kota Sukabumi diharapkan masyarakat akan lebih berani Ya, untuk betul. melapor, tidak menjadi pelopor dan pelapor apabila mendapati tindakan kekerasan baik itu kepada perempuan ataupun kepada anak, supaya berani gitu, berani, jangan takut untuk melapor kepada kami, karena ketika ada laporan kami akan segera menindaklanjuti dan itu akan dijaga kerahasiaannya. Kan kadang sekarang takut ya masyarakat untuk melapor gitu. privasinya, nanti bagaimana ya, terus apabila nanti setelah melapor seperti apa, nanti banyak hal-hal yang tidak diinginkan, ya, malah makin rumit gitu ya. Betul, dengan hadirnya kami memberikan pelayanan untuk menyelesaikan, untuk memberikan solusi kepada masyarakat Kota Sukabumi. Kemudian yang kedua, dengan adanya UPTD PPA ini, untuk menekan angka tingkat kekerasan yang terjadi pada masyarakat Kota Sukabumi, ya, baik itu diskriminasi, kekerasan misalnya KDRT gitu kan, untuk perempuan dan anak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kami, adanya konseling dari kami, adanya pendampingan dari kami, tingkat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin menurun. Dan juga satu lagi, mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Kota Sukabumi dalam pendampingan hukum, dalam pendampingan konseling, supaya kembali menjadi kehidupan yang baik yang diharapkan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak itu. Tapi dengan hadirnya UPTD PPA akan selalu hadir dan memberikan layanan terbaik untuk Kota Sukabumi kapanpun dan dimanapun kami siap untuk menjangkaunya. Satu lagi, tidak masyarakat Kota Sukabumi bisa mengadukan laporannya melalui hotline kami. Hotline-nya. Iya, betul. Supaya tahu ya masyarakat, supaya tahu itu. Betul. Ada hotline kami di pengaduan UPTD PPA di 0811117545. Itu tidak. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin semuanya ya. Berjalan lancar gitu ya. Amin, insya Allah. Penanganan tuntas dan selesai tepat waktu. Itu maksudnya ini harapan dari kita semua ya. Tentunya dari Dinas PPA, Dinas Pemberdayaan Penduduk, dan tentunya dari masyarakat semuanya. Karena perempuan yang berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Sekali lagi beda. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel DP2KBP3A Official. Ngobras keren. Di mana lagi kalau bukan di Ngobras, ngobrol asyik santai.